Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal 45 ayat 9. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu, hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masa Nabi Yehezkiel melayani di Israel, dia melihat bahwa para raja sering berlaku tidak adil dan tidak benar. Oleh karena itu Nabi Yehezkiel mengecam para raja Israel karena mereka gagal memerankan diri sebagai pemimpin yang telah dipilih dan diurapi sesuai yang Allah kehendaki. Banyak terjadi pemerasan atas hak-hak orang miskin dan yang lemah, aniaya, kecurangan takaran yang berdampak pada terciptanya ketidakadilan sosial. Kecurangan yang terjadi bukan hanya di dalam ibadah, tetapi juga dalam rangka perdagangan. Tanah dan bahan-bahan untuk persembahan korban di bait suci yang semestinya bekerja untuk pendamaian bagi Allah. Dan semua kurban yang disalurkan melalui raja diselewengkan karena keserakahan para raja. Praktek ketidakadilan yang dikecam Nabi Yehezkiel itu tampak dalam permainan revolusi, eva, bat, dan sikal, yaitu alat-alat timbangan dan ukuran raja sebagai standar yang dikenal di Babel. Alat-alat timbangan ini digunakan untuk menipu atau serong dengan cara meningkatkan atau mengurangi timbangan untuk menipu orang lain untuk mencari keuntungan. Nyaris bagi bangsa Israel wajib hukumnya selain timbangan, ukuran, dan perubahan yang benar. Para raja sebagai pemimpin pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memungkinkan Allah memasukkan kekudusan dan melakukan perbuatan curang, tidak adil dan jujur. Ritual sebagai pilar penting dalam ibadah dan persembahan korban dinodai dengan praktek-praktek ketidakjujuran. Peran raja sebagai pemimpin Israel yang mesti menjadi teladan hidup menjadi gagal. Bagi Nabi Yehezkiel, peran para pemimpin, terutama Raja Israel, tidak untuk memeras orang-orang yang mengupayakan kesejahteraan, menegakkan kebenaran, atau semangat demi menopang pelayanan untuk Allah. Tidak perlu ada kecurangan dalam hal mengatur persembahan. Seorang pemimpin haruslah mengelola persembahan untuk orang Israel yang datang kepada Allah. Seorang pemimpin tidak menjadi tuan yang berkuasa secara sewenang-wenang, sebab yang harus menjadi pusat perhatian adalah Allah yang selalu hadir dalam bait-Nya. Selain itu, sebagai wakil bangsa yang telah dipilih, raja harus mempersembahkan kurban, bahkan bertanggung jawab atas segala bentuk korban dan pengolahan jenis-jenis korban persembahan untuk keselamatan dan pendamaian Israel, mengumpulkan bahan untuk pembangunan bait suci, dan memerintahkan pembangunannya. Ia berkuasa untuk mempengaruhi segala sesuatu yang dilakukan Israel berhubungan dengan ibadah. Begitu amat penting kedudukan dan peranan raja membuat seluruh relasi umat dengan Tuhan dan sesama turut dipengaruhi oleh cara hidup dan perilaku seorang raja Israel. Tuhan menegur raja. Tuhan menegur pemimpin yang melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya. Tuhan telah memberikan tanah kepada umat Israel. Tetapi karena ulah pemimpin, karena ulah raja, maka mereka justru diusir dan terlepas dari apa yang diberi oleh Tuhan. Jadi hak umat dirampas oleh raja, dirampas oleh para pemimpin. Ini yang dilakukan oleh raja, yaitu merampas hak umat. Jika diaplikasikan dalam kehidupan berjemaat sekarang, betapa kehidupan jemaat akan merana
kalau hamba Tuhan sewenang-wenang terhadap jemaat dan merampas hak umat Tuhan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan dengan cara tidak memberikan tuntunan yang pasti dan wejangan yang benar, serta tidak memberikan buah-buah pikiran Allah yang tepat kepada jemaat, yaitu keadilan dan kebenaran. Hamba Tuhan yang demikian telah menjadi alat iblis untuk merampas hak jemaat. Tidak sedikit hal seperti ini terjadi. Langkah-langkah umat Tuhan untuk mencapai haknya dirampas oleh pemimpin. Sikap raja atau pemimpin ini menyebabkan umat Tuhan terusir dari tanahnya. Semestinya ini jangan terjadi, tetapi semua ini adalah pembelajaran dari Tuhan. Kita sekarang ada di ruas jalan akhir, di mana kepala dan tubuh Kristus segera akan menyatu. Kita harus melihat di mana kita digembalakan sekarang. Kalau menemukan diri ada di dalam penggembalaan seperti yang dituliskan dalam Yehezkiel 45 ayat 9, berarti rugi jemaat yang digembalakan karena akan kehilangan haknya yang untuk menjadi pewaris dalam arti duduk setahta dengan Tuhan. Supaya jangan kita gagal, maka perhatikanlah firman Tuhan agar tempat kita ada di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kisah Israel di pembuangan Babel adalah kisah yang terus terkenang. Mereka dibuang karena dosa-dosa mereka yang ternyata tidak berperilaku seperti umat Tuhan, malah meninggalkan Tuhan dengan sejuta praktik dosa mereka. Salah satunya adalah raja yang memerintah pada saat itu. Para raja itu dipilih oleh Tuhan dan sekaligus memiliki peranan penting dalam peribadahan bangsa Israel. Tetapi dalam praktiknya bukan itu yang mereka lakukan. Dalam ayat ini jelas bahwa mereka melakukan kekerasan dan aniaya kepada orang-orang sebangsanya. Mereka meminta upeti yang tinggi dari rakyat demi kesejahteraan mereka, dan bahkan mereka tega mengusir rakyat dari tanah mereka apabila mereka tidak membayar pajak. Untuk itulah Allah memakai Nabi Yehezkiel untuk bernubuat bahwa mereka akan kembali pulang ke tanah mereka. Namun setelah keluar dari Babel, Allah meminta para raja untuk kembali melakukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan kehendak Allah. Orang-orang pilihan Allah harusnya menunjukkan kebaikan Allah kepada orang-orang, dan adalah tugas dan tanggung jawab raja, pemerintah, penguasa, pemimpin untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Mereka adalah wakil Allah untuk melakukannya. Jika mereka mengetahui ada tindakan yang menyimpang dari kebenaran, mereka harus memperbaikinya. Jangan justru sebaliknya. Pemimpin melakukan kejahatan melalui pemerasan dan penindasan terhadap orang miskin dan orang-orang kecil. Dalam kapasitas tertentu, kita ini adalah pemimpin. Pemimpin di gereja, keluarga, kantor, perkumpulan serikat, dan lain-lain. Karenanya, kita semua bertanggung jawab melakukan keadilan dan menghapuskan kekerasan dan penipuan. Tugas dan fungsi ini akan nampak ketika tatanan kehidupan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan ukuran yang telah ditetapkan. Iman umat akan bertumbuh dan jauh dari praktek-praktek penipuan dan manipulasi dengan memalsukan timbangan, memalsukan takaran, merendahkan mutu barang-barang, mengoplos barang dagangan, atau menjual barang palsu. Hidup kerohanian umat akan nampak melalui hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita semua bertugas dan bertanggung jawab untuk memberi persembahan sebagai umat Tuhan yang mengenal pemberian dan berkat Tuhan. Kita patut dengan setia memberikan persembahan kepada Allah. Itu akan dikelola dengan baik sebagai bekal di rumah Tuhan. Melakukan tugas panggilan gereja sebagai warga negara, kita juga wajib memberikan tanggung jawab kita kepada negara. Salah satunya adalah pajak. Pemerintah akan mengelolanya dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Saudara, akhir-akhir ini banyak orang yang mengaku anak Tuhan. Ibadahnya lancar, tetapi kejahatannya juga lancar. Mereka lupa melakukan kebenaran hidupnya. Sebagai orang yang mengaku dekat dengan Tuhan, kita harus jadi pelaku kebenaran, bukan pelaku kejahatan. Ibadah itu tidak hanya berhenti dalam gereja, tapi di luar gereja justru ibadah yang sebenarnya dimulai. Apapun profesi dan status sosial kita,
haruslah kita ingat bahwa Dia mengharapkan anak-anak Tuhan untuk memperlihatkan kebaikannya. Ingat, Allah kita itu adalah Maha Kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami, terlebih para pemimpin, untuk menjauhkan kekerasan dan aniaya. Biarlah kami melakukan keadilan dan kebenaran. Ya Bapa, biarlah apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, itulah juga yang kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.